Chapter 363. Pemimpin Pang, di keluarga Jia di Xicheng, mengagumi reputasi keluarga Luo untuk waktu yang lama. Aku ingin bertemu pangeran kecil, dan berharap untuk melewatinya. Seorang anak laki-laki tampan berkata di depan gerbang yang menjulang tinggi. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Pang Yi, tampak sangat patuh. Tapi dia baru saja kehilangan suaranya. Tetapi dia menyentuhnya di belakang punggungnya, menendangnya dengan keras. Seorang pria yang agak celaka meludah dengan jijik, dan berkata dengan jijik, keluarga kelas bawah ingin memanjat gaozi keluarga Luo. Jadi apakah kamu pantas mendapatkannya juga? Petik 2. Kemudian, pria itu menatap Pang Yi lagi dengan ekspresi tersanjung, mengeluarkan botol porselen kecil, dan mengirimkannya ke jalan dengan malu-malu, hei. Di keluarga Bai di kota Lengfeng. Aku berharap mendapat kehormatan untuk bergabung dengan keluarga Luo untuk pengiriman kamu. Ini sebotol pil spiritual kelas 5, pil Tianyun, untuk membantu kamu menerobos alam mendalam. Hati-hati, tolong tertawa. Boom. Namun, dia belum menyelesaikan ucapannya. Tetapi dia tidak tahu di mana harus menembakkan tamparan keras, dan segera menamparkan wajahnya, dan kemudian mengipasinya sejauh 3 meter. Sudah kembung. Aku melihat ke atas, tetapi melihat bahwa pria itu adalah orang tua yang saleh dan menakjubkan, dengan sepasang mata yang dingin dan bangga, cerah dan bersinar, dan berkata dengan getir, Keluarga Bai kota Lengfeng, Xiao, berasal dari keluarga afiliasi Lembah Net Hergu. Sekarang mereka pergi ke Raja Changping. Bukankah itu mata-mata? Orang tua keluarga Ban Hai Cheng Wang sama sekali tidak membiarkan hal tak tahu malu seperti itu terjadi di bawah hidung orang tua itu. Berjalan dengan bangga, sambil melambaikan lengan jubahnya, dia berkata dengan ekspresi serius. Orang tua itu bersumpah untuk mempertahankan rumah Luo dan tidak akan pernah membiarkan tikus keluar dari udara. Kepulan. Tiba-tiba, ada suara teredam, dan kemajuan lelaki tua itu segera berhenti. Tanpa disadari, lelaki tua itu menunduk, tapi melihat telapak tangan tebal di dadanya. Panglima Pang memandangnya dengan dingin, dan tersenyum jahat. Apakah kamu membiarkan kamu masuk? Ketika suara itu jatuh, dia segera melemparkannya sejauh 10 meter. Pergi, dia merasa malu. Orang tua itu berdiri, penuh keluhan, dan berteriak, mengapa kamu begitu sombong dan tidak masuk akal? Kamu dapat melakukannya ketika kamu mengatakannya, Pak Tua. Aku menangkap mata-mata untukmu. Maksudmu apakah orang itu barusan? Tanpa sadar mengangkat alisnya, Komandan Pang tertawa, keluarga Luo ku menyitanya lagi. Ini mata-mata berbulu. Mendengar ini, lelaki tua itu mengangkat lehernya dan menunggu untuk berdebat lagi. Tetapi kerumunan di belakang sudah bergegas dan segera menenggelamkannya di antara kerumunan. Bahkan ada yang lebih takut dia akan bangkit lagi untuk bersaing dengan mereka. Dan mereka tetap tidak lupa menendangnya, sehingga dia tidak bisa bangkit lagi dalam waktu singkat. Orang tua yang bau, jangan mengandalkan orang tua, manfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan orang tua itu. Jika kamu ingin memegang paha keluarga Luo, keluarga Wang kamu masih sangat awal. Itu saja, jangan menghalangi jalan ke sini. Keluarga Fang kami akan menjadi pion keluarga Luo, dan tidak ada dari kalian yang harus bertarung denganku. Komandan Pang, aku memiliki prajurit roh tingkat keempat yang terkenal di keluarga di sini. Aku harap kamu dapat memberitahu aku. Petik 2. Prajurit roh tingkat 4 juga mudah untuk dibawa keluar?
Ketika kamu adalah kepala Luo keluarga 8 keluarga yang lebih rendah, apakah kamu akan kekurangan barang rusak ini? Pang Komandan, aku memiliki surga peringkat 6 yang nyata di sini Cai Di Bao. Aku harap kamu akan mengatakan sesuatu untuk aku di depan pangeran kecil. Terimalah kami. Di depan sebuah gedung megah, orang-orang berkumpul dari segala arah kerumunan yang bergegas sangat ramai. Plakat di atas diukir dengan 4 karakter emas yang kuat dan kuat, Changping Palace. Ini adalah istana yang diberikan kaisar kepada Luo Yunhai di ibu kota kekaisaran, dan juga merupakan kediaman keluarga Luo. Karena keluarga Luo menerima penghargaan besar pada upacara segel kerajaan, mereka mengalahkan mantan kepala 7 keluarga dan menjadi kepala 8 keluarga baru, sehingga tembok diliputi angin. Semua keluarga sekuler bergegas menemui pangeran cilik, ingin memeluk paha bintang yang sedang naik daun ini terlebih dahulu. Namun, karena banyaknya orang dan Zuo Fan tidak kembali, Luo Yunchang meminta Pang Komandan untuk memblokir mereka. Namun, orang-orang ini masih keras kepala, dan mereka tidak pergi. Seolah-olah mereka akan hidup berdampingan dan mati bersama keluarga Luo. Melihat semua ini, Panglima Pang diam-diam mencibir. Jika orang-orang ini melakukan ini ketika keluarga Luo mereka dalam kesulitan, dia akan sangat berterima kasih. Tapi sekarang, ya, itu hanya sekelompok orang sok. Ini. Tiba-tiba, suara kejutan terdengar. Dan Zuo Fan bertanya tentang keberadaannya keluarga pelayan Luo di kota kekaisaran setelah aku menemukan tempat ini. Aku terpana selama 2 detik setelah melihat pemandangan yang begitu ramai. Kemudian, aku memahaminya dengan cemerlang, dan menghela nafas tanpa daya. Itu benar-benar dingin di dunia. Ya, apakah kepala pelayan nomor 1 di dunia, Tuan Zuo? Aku tidak tahu siapa itu, tetapi ketika aku melihat Zuo Fan, aku sangat bersemangat sehingga aku bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa dan berteriak. Kemudian, mata semua orang berbinar dan mereka bergegas menuju Zuo Fan. Stuart Zuo, terimalah kami, keluarga kami harus setia padamu, dan tidak akan pernah dua hati. Stuart Zuo, jangan dengarkan dia, terimalah aku, kami keluarga adalah keluarga kelas 1, dan kekuatan bertarungnya dimanfaatkan. Tidak masalah untuk menyerang dengan kamu. Kerumunan gunung dan laut bergegas masuk, dan semua orang bergegas untuk pergi, seperti untuk sepenuhnya menenggelamkan Zuo Fan di tengah kerumunan orang. Antusiasme di matanya bahkan lebih seperti Zuo Fan yang meleleh. Kulitnya tidak bisa tidak berkedut. Zuo Fan dengan enggan menggelengkan kepalanya, dan lingkaran emas di pupil kanannya cepat berlalu. Kong Mingxian Hitomi adalah bobot pertama, bentuk dan posisi yang berubah. Sosok Zuo Fan menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke sisi Pang Komandan. Hentikan mereka. Tanpa melihat siapapun, Zuo Fan langsung masuk. Komandan Pang menyeringai dan mengangguk, jangan khawatir, tidak ada dari mereka yang bisa masuk. Dan orang-orang fanatik yang melihat Zuo Fan tiba-tiba menghilang dalam pengepungan mereka, dan kemudian muncul di pintu besar di pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ini adalah kekuatan kepala pelayan Luo Jiazuo, sungguh luar biasa. Dan beberapa wanita bahkan berteriak, itu sangat tampan, Zuo Fan, aku ingin memberimu monyet. Kemudian, semua orang sekali lagi berteriak istana bergegas ke istana, tetapi diblokir oleh pria kokoh Lao Pang tiba-tiba. Yi Pang memimpin tubuh formula roh jahat yang kuat setelah disempurnakan. Karakter konyol ini, bahkan tidak ingin menyelinap masuk. Mengucapkan selamat tinggal kepada para fanatik ini,
Zuo Fan berjalan ke dalam di sepanjang gerbang. Tetapi dia masih bisa mendengar teriakan dari luar gerbang. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Keluarga Luo saat ini sangat seksi. Tidak peduli dari atas ke bawah, atau dari dalam keluar, keluarga Luo dihormati dengan suara bulat. Ini adalah tujuan awalnya untuk mengoperasikan keluarga Luo, tetapi sekarang dia diam-diam khawatir. Yang disebut, akankah Tai Chi datang? Tetapi di sisi lain, apakah Tai Chi juga akan datang? Sekarang mereka berada di seluruh Tianyu, mereka memang sangat merah, bahkan merah dan ungu, tetapi mereka akan segera berubah menjadi hitam, dan nasib buruk juga akan datang. Ini mungkin hasil yang paling ingin dilihat Kaisar tua. Sebuah cahaya terang melintas di matanya, dan Zuo Fan tersenyum dingin. Tapi sayangnya, pengurus rumah tangga keluarga Luo adalah Zuo Fan, dan aku tidak akan mengikuti keinginan kamu. Di dunia catur ini, bukan hanya kamu yang bertanggung jawab, tapi aku juga bermain. Berpikir seperti ini, Zuo Fan dengan bangga berdiri, berjalan ke dalam, dan segera datang ke aula resepsi. Dan di sana, selain Luo Yunxiang dan Luo Yunhai, ada beberapa teman lama yang menunggu, tetapi mereka adalah orang-orang dari Pavilion Qianlong, rumah Jianhou, dan menara Huayu. Zuo Fan, kamu bisa kembali, semua orang sudah menunggumu sejak lama. Melihat Zuo Fan muncul, Luo Yunxiang segera berlari keluar dan menyambutnya dengan senyum manis. Zuo Fan tersenyum tipis dan tidak berkomentar. Ketika dia datang ke ruang tamu, dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum kepada kepala keluarga. Maaf, aku kembali terlambat. Alasan utamanya adalah bahwa mulut lelaki tua itu terlalu patah. Kalau tidak aku akan kembali lebih awal. Mengapa kamu membiarkanmu menunggu begitu lama? Hehehe. Mau tidak mau mengejangkan pipi mereka. Long Yifei dan yang lainnya hanya mulai berbicara dengan sopan, tetapi mereka tersedak dalam sekejap. Melihat satu sama lain, mulut mereka penuh dengan kepahitan. Di seluruh dunia, satu-satunya orang yang berani memanggil Kaisar Tianyu, lelaki tua itu, dan mengatakan bahwa mulutnya patah, mungkin satu-satunya yang tidak takut pada langit dan pelayan. Para pemimpin muda seperti Long Xingyun dan Xie Tianxiang yang menemani mereka juga saling memandang, dan mereka terdiam. Mereka sekarang sedikit tidak yakin apakah Zuo Fan bersama mereka atau tidak. Dari segi usia, mereka harus satu generasi. Tapi bagaimana kesenjangannya bisa begitu besar? Orang-orang sombong dan membujuk, berperilaku dan melakukan sesuatu. Tidak ada yang perlu diperhatikan. Mengapa kita harus berhati-hati dan berperilaku dengan ekor di antaranya? Intinya adalah bahwa status seseorang hari ini ditentukan oleh usahanya sendiri. Mereka menikmati perlindungan leluhur mereka, tetapi mereka tidak sebaik orang lain yang memulai dari awal. Perbedaan di antara mereka benar-benar perbedaan antara langit dan bumi. Segera setelah aku memikirkan hal ini, para pahlawan muda itu tertekan, dan mereka lebih marah daripada yang lain. Dan ekspresi Luo Yunxiang juga sedikit tidak wajar. Jadi dia mencubitnya dengan keras, dan berkata, bisakah kamu memperhatikan kata-katamu di masa depan? Bagaimana bisa ada penghinaan seperti itu terhadap Kaisar? Jangan bunuh dia. Kenapa? Kamu masih takut Lord Long dan yang lainnya tidak akan memberitahumu? Tanpa sadar, Zuo Fan memandang Long Yifei dan yang lainnya sambil tersenyum. Long Yifei dan yang lainnya buru-buru melambaikan tangan dan buru-buru berkata, "Di mana, bercanda Brother Zuo, bagaimana aku bisa menganggapnya serius?" Melirik mereka dalam-dalam, Zuo Fan He tersenyum bebas. Sebenarnya,
Aku tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Zuo Fan, tetapi aku tidak bodoh. Aku tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Alasan mengapa aku berani menggoda kaisar di depan kamu sekarang adalah yakin bahwa kamu akan mengatakannya. Seperti yang aku katakan di awal, kamu telah mendukung aku selama 10 tahun, dan keluarga Luo akan menjadi pendukung terbesar kamu. Petik 2. Sekarang, kurang dari 10 tahun, tetapi keluarga Luo sudah ini adalah satu-satunya keluarga yang dapat bersaing dengan gerbang kaisar. Jika keluarga Luo jatuh, apakah kamu masih memiliki cara untuk bertahan hidup? Jadi sekarang, kami adalah belalang di atas tali, bagaimana kamu bisa mengkhianati aku? Aku paling percaya kamu, ya? Tidak. Petik 2. Zuo Fan tertawa terbahak-bahak dengan warna aneh dalam senyumnya. Long Yifei dan yang lainnya mengangguk dengan tergesa-gesa, berulang kali mengatakan ya. Mereka sekarang sedikit malu di depan keluarga Luo. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Luo saat ini telah jauh melampaui mereka, dan itu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan, tidak selalu perlu membuangnya. Orang-orang telah mencapai ketinggian yang belum pernah mereka capai dalam 1000 tahun dalam 10 tahun. Apalagi yang tidak bisa dilakukan? Oleh karena itu, sekarang menghadapi keluarga Luo dan Paviliun Qianlong, keluarga veteran ini, sebaliknya, mereka memiliki perasaan menghadap gerbang kaisar. Yang membuat orang gemetar dengan setiap kata dan jari. Ini terutama benar saat menghadapi Zuo Fan. Pada saat ini mereka menemukan bahwa begitu Zuo Fan memiliki kekuatan yang sesuai, aura raja itu benar-benar jauh lebih menakutkan daripada Huang Pu Tianyuan dan Leng Wuchang. Tampaknya melihat pikiran mereka, Zuo Fan tersenyum acuh tak acuh, melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu gugup. Kami adalah teman lama yang berbagi suka dan duka. Dan keluarga Luo tidak akan melakukan hal-hal yang tidak tahu berterima kasih. Kami berbicara dengan kaisar. Pintunya berbeda. Di belakang kami, kamu benar-benar aman. Jangan takut bahwa kami akan menjadi buruk bagi kamu ketika kami tumbuh lebih besar. Omong-omong, mengapa kamu tidak melihat poster aslinya, Chu? Sepertinya untuk meredakan suasana. Sepertinya dia benar-benar ingin tahu, Zuo Fan bertanya dengan santai. Tetapi begitu pernyataan ini dibuat, kulit nenek dan yang lainnya tiba-tiba menjadi tidak wajar. Ragu-ragu, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Chapter 364 Blue Sea Phantom Wings. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Alisnya sedikit berkerut, dan jantung Zuo Fan terasa sesak. Nenek melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan tersenyum dan berkata, "Hehehe. Jangan khawatir tentang pelayan Zuo, dia hanya mundur lagi, tidak masalah." Mundur perselisihan dari 100 aliran pemikiran telah berakhir. Dan sekarang ini adalah waktu yang paling penting untuk pertempuran 8 aliran pemikiran. Apa yang dia tutupi sebagai pembawa acara utama? Mata Zuo Fan bergerak sedikit, dan Zuo Fan menatap wajah neneknya dan yang lainnya, sudah melihatnya. Itu tidak wajar, dan hatiku tenggelam, dan aku mengerti bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan pertanyaannya, teriakan Lao Pang dengan keras bergema di telinga semua orang, yang mulia, 3 pangeran ada di sini." Tidak dapat diherankan, Panjang Yifei dan yang lainnya saling memandang, tetapi mereka semua terkejut. Yang mulia selalu mengikuti instruksi leluhur dan jarang berinteraksi dengan keluarga kekaisaran.
Tapi kali ini, bagaimana dia bisa menentang ajaran yang mulia dan datang mengunjungi keluarga Luo, keluarga ke-8 ini? Dia melihat Zuo Fan dan yang lainnya dalam-dalam, dan diam-diam menebak. Sepertinya dia merasa bahwa kursinya terancam dan dia harus mencari bantuan, atau situasi keluarga Luo kamu saat ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Cerah, biarkan pangerannya yang bermartabat juga mendengarkan hidungmu. Dengan lembut membelai hidungnya, mata Zuo Fan berbinar, dan dia bergumam, ketika aku pertama kali melihat pangeran ini, beri aku perasaan. Meskipun orang ini tahu ritual dan memperlakukan orang dan hal-hal dengan sangat baik. Tetapi untuk setiap orang atau kekuatan, itu hanya satu titik. Kota ini sangat dalam, dan tidak boleh terlibat dalam perebutan berbagai kekuatan sesuka hati. Itu milik menonton api dari pantai. Jenis rubah tua. Tapi kali ini aku akan berinisiatif untuk menunjukkan niat baik kepada kita dan lebih dekat satu sama lain. Pasti ada beberapa informasi yang tersembunyi. Sampai jumpa dulu. Saat nenek dan yang lain mendengarnya, mereka juga sedikit mengangguk. Zuo Fan mereka juga sangat dikagumi oleh perilaku veteran mereka dan ketenangan perubahan. Steward Zuo, yang mulia mengunjungi keluarga Luo secara pribadi, seolah-olah ada bisnis rahasia. Kami tidak nyaman di sini, jadi kami akan menghindarinya untuk saat ini. Xie Xiaofeng berpikir sedikit dan melihat ke arahnya. Zuo Fan sedikit mengangguk, dan meminta Yan Fu untuk memimpin semua orang ke ruang belakang. Terima kasih atas perhatian kepala istana. Tolong. Kemudian, setelah semua orang pergi, tidak ada apa-apa setelah sementara. Ledakan tawa hangat tiba-tiba terdengar di luar aula. Hahaha, Kaisar saudara, saudari Kaisar. Kamu rumah Changping begitu hidup. Orang-orang yang berkerumun di luar hampir tidak bisa masuk sebagai saudara. Ini dia. Dua sosok emas muncul di mata semua orang dengan beberapa rombongan. Tetapi itu adalah pangeran dan pangeran ketiga Yuanchong. Zuo Fan melirik pangeran, dan diam-diam mencibir di dalam hatinya. Anak ini juga akrab. Sama seperti kaisar yang menamai pangeran dan putri keluarga Luo, dia menjadi dirinya sendiri sebagai kakak laki-laki, tetapi dia melakukannya tidak melihatnya di luar. Bahkan jika mereka ingin mengusirnya dengan sapu, mereka malu. Tapi ini persis sama dengan orang lain. Melihat pria gemuk di sebelahnya dalam sekejap mata, Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dulu, bukankah pria gendut ini menariknya dengan paksa dan memujanya? Memikirkannya seperti ini, mereka berdua benar-benar bersaudara. Ham. Yang mulia ada di sini, jika kamu melewatkan jarak jauh untuk menyambut kamu, tetapi juga berharap untuk mengampuni dosa-dosa kamu. Tanda seru petik 2. Luo Yunxiang menarik saudaranya Luo Yunhai ke arah Pangeran Yuanbo membungkuk dan memberi hormat, tetapi Zuo Fan berdiri tegak di belakangnya, menatapnya seolah-olah tidak ada yang salah. Dan sang pangeran tidak bisa disalahkan. Dan seolah-olah dia belum pernah melihat perilaku kasar semacam ini, dia buru-buru membantu mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, di mana dan di mana. Saudara kaisar dan saudari, semua orang akan menjadi keluarga mulai sekarang. Jangan melihat orang lain seperti itu, panggil saja aku kakak. Kedua saudara perempuan dan laki-laki Luo Yunchang tidak bisa membantu tetapi saling memandang dan menemukan bahwa sang pangeran benar-benar sopan, mudah didekati, dan penuh hati. Agak hangat dan tersanjung. Tapi Zuo Fan masih memandang semua ini dengan dingin. Dia adalah manusia selama 2 generasi, tetapi dia melihat banyak senyuman. Oh, pelayan Zuo,
hari ini Yang Mulia telah ditunjuk sebagai pelayan No. 1 di dunia, dan dia bertanggung jawab atas semua tugas penting Tianyu. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang, kemuliaan dari semua generasi benar-benar memuaskan dan memberi selamat. Aula ini sangat bahagia malam ini. Sekarang, aku berharap untuk memaafkan aku. Petik 2. Kemudian, sang pangeran datang ke Zuo Fan dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Dia membungkukkan pinggangnya menjadi sekitar 90 derajat. Itu adalah etiket yang luar biasa sehingga dia hampir berlutut. Bahkan Luo Yunxiang dan yang lainnya tidak terkejut saat melihat adegan ini. Ini adalah keagungan pangeran. Dunia dapat menerima hadiah seperti itu. Kecuali kaisar, hanya ada beberapa menteri Humerus di 4 pilar. Bahkan patriark keluarga 7 kekaisaran tidak tahan dengan etiket seperti itu. Tapi sekarang, dia benar-benar melakukan penghormatan kekaisaran ini kepada Zuo Fan. Pikiran seorang kopral yang sopan dan berbudi luhur benar-benar membuat semua orang yang hadir mengagumi dan mengaguminya. Namun, Zuo Fan sepertinya tidak memakan set ini, wajahnya masih acuh tak acuh, dan dia mengangguk lemah. Yah, begitu, datang lebih awal lain kali. Puff! Seteguk darah tua hampir menyembur keluar, dan semua orang yang hadir kewalahan, bahkan putra mahkota, yang telah membungkuk dan tidak dapat melihat kulitnya, pipinya berkibar saat ini. Dan wajahnya yang tampan sedikit memerah karena marah. Yu Wencong tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar dan mengutuk, "Saudaraku, kamu tidak benar, kamu harus menendang hidung dan pipimu." Kakak laki-laki aku dengan ramah datang ke pintu untuk memberi selamat kepada kamu. Jenis apa sikap yang kamu miliki? Lain kali datang lebih awal, seolah-olah kami benar-benar berhutang padamu. Dialah yang mengatakan dia datang terlambat. Biarkan aku memaafkanku. Tidakkah aku memaafkannya, dan kemudian aku tidak bisa menyingkirkannya? Zuo Fan berbalik. Dia memutar matanya, tentu saja. Kepulan. Seteguk darah tua hampir menyembur keluar, dan tubuh pria gemuk itu gemetar karena marah, dan berkata dengan marah, "Apakah kamu mencari sesuatu yang salah? Kamu tidak dapat mendengar kalimat yang sopan? Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh?" Tanda tanya. Percaya atau tidak aku? Percaya atau tidak? Percayalah. Aku ingin bertarung, ayo. Zuo Fan mencibir dan mengangkat jari tengah ke pria gendut itu, memprovokasi dia. Kelopak mata pria gemuk itu menjentikkan. Dan dia sangat marah sehingga dia akan bergegas ke depan. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa melakukan apapun selain Zuo Fan. Jadi sambil membuat posisi ke depan, tangan gemuk berminyak dengan sengaja atau tidak sengaja meraih telapak tangan pangeran dan berteriak, "Kakak, jangan hentikan aku. Aku harus mengajari anak ini makan enak hari ini. Aku akan membuatmu bau mulut." Petik 2. Sudut mulut pangeran bergerak-gerak dan jantungnya tidak bisa berkata-kata. Tidak heran si bungsu ini akan memuja Zuo Fan. Siapa dua orang ini? Seseorang akan berpura-pura menjadi kuat, sombong dan mendominasi, berpura-pura melihat siapapun, bahkan berpura-pura melihat pangeran, dan memegang lubang hidungnya pada orang lain sepanjang hari. Yang lain ingin berpura-pura, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Tetapi dia masih harus berpura-pura, dan dia harus mengambil pangeran untuk berpura-pura bersama. Kedua orang ini pada dasarnya adalah pasangan yang sempurna. Menjadi saudara juga merupakan kehendak Tuhan. Namun, meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa Zuo Fan benar-benar mampu bertindak sebagai kekuatan, bukan untuk menyinggung, tetapi untuk berteman.
Jadi dia tertawa dan berkata, hahaha. Butler Zuo benar-benar pria yang temperamen, tidak munafik, dan aula ini sangat menghargainya. Anak ketiga, aula itu dengan tulus meminta maaf barusan. Tapi apa yang dikatakan pelayan Zuo benar, jadi jangan khawatir. Lihat wajah kakak, aku akan mengampunimu sekali. Jika kamu berani punya waktu lain, Pria gendut itu menggoyangkan lengan bajunya. Dan menggoyangkan lengan bajunya dengan sangat dingin. Dua kata yang kejam, tetapi helaan nafas lega tumbuh di hatiku. Ya Tuhan, akhirnya aku berhasil mengatasinya. Jika aku benar-benar melawan monster ini, 800 kati lemakku akan dimasak menjadi minyak dalam hitungan menit. Zuo Fan juga mendengus tanpa komitmen dan mengabaikannya. Kemudian, semua orang kembali ke aula bersama dan duduk melingkar. Putra mahkota bertepuk tangan, dan orang-orang mempersembahkan hadiah yang datang kali ini ada lusinan ramuan kelas 8. Dan beberapa tambang spiritual peleburan untuk prajurit spiritual kelas 6 dan 7. Beberapa dari mineral ini bahkan melampaui pasir hisap berlian yang Zuo Fan anggap sebagai harta pada awalnya, terutama salah satu sayap pantom laut biru yang merupakan binatang tingkat 7. Sayap laut, kupu-kupu hati. Kudengar kupu-kupu berhati laut ini sangat langka, menghantui di kedalaman laut yang luas, dengan sosok yang berkabut, pandai membuat fata morgana, orang yang menyeberangi laut. Bahkan yang kuat di cahaya, kekuatan jiwa telah dikultivasikan ke tingkat atas. Ketika bertemu dengan binatang roh ini, kamu akan dibingungkan olehnya, dan pada akhirnya akan mati dengan mengisap jiwa. Dan sepasang sayap ini, dari binatang ini, secara alami juga memiliki efek pesona, yang jauh lebih kuat dari sayap awan guntur sebelumnya. Tidak hanya kekuatannya, tetapi juga metode serangannya. Tetapi semakin kamu berlatih ke atas, semakin kamu mengembangkan jiwa. Jadi metode serangan terhadap jiwa ini lebih penting. Sayap pantom lautan biru ini bisa dikatakan sebagai mimpi buruk bagi para penguasa para dewa bahkan alam di atas. Menatap dengan cermat benda-benda yang dibawa pangeran, Zuo Fan tidak memperhatikan cahaya di matanya, diam-diam mengaguminya. Keluarga Kekaisaran Tianyu ini memang orang kaya sejati yang telah mengumpulkan ribuan tahun Tianyu. Seorang pangeran, yang bukan seorang kaisar, sebenarnya dapat memberikan hadiah yang begitu berat, benar-benar tidak bisa diremehkan. Pangeran juga sangat puas dengan sorot mata Zuo Fan saat ini, dia mengangguk dan tersenyum. Stuart Zuo, aula ini tahu bahwa kamu pernah memiliki sayap guntur. Tetapi sayangnya dihancurkan di pertempuran 100 aliran pemikiran. Aku secara khusus mengirim hadiah kecil, aku harap aku tidak bisa menertawakannya. Petik 2. Tidak ada jasa yang tidak diizinkan. Pangeran memberi Zuo ini hadiah besar hari ini. Aku tidak tahu harus memesan apa, ayo bicara. Dengan senyum ringan. Zuo Fan, tapi aku tidak percaya bahwa kue yang jatuh di langit terjadi, dan berkata dengan ringan. Perlahan menggelengkan kepalanya, dan sudut mulut putra mahkota meringkuk dalam busur misterius. Stuart Zuo adalah pahlawan dunia, dan keluarga Luo juga merupakan pilar kekaisaran. Di masa depan, aula utama hanya ingin bergandengan tangan denganmu untuk menstabilkan negara bersama. Tidak ada yang lain. Dia memohon. Bukankah hanya membiarkan Lao Zi dan Luo Jia membantumu, tidak jelas dan sulit untuk dikatakan? Zuo Fan mencibir dalam hatinya, berpikir diam-diam. Fatih telah dengan tidak sabar mendesak kakak baik, kamu menerimanya,
bagaimana kamu bisa memikirkannya? Bukankah itu hanya membiarkan kamu bekerja untuk Tianyu? Apa masalahnya? Keluarga Luo menjadi anggota dari Tianyu, bukankah ini benar? Setelah melihat Fatih dalam-dalam, Zuo Fan menyipitkan matanya, tersenyum jahat, mengangguk, dan setuju. Awalnya, dia mengira pria gemuk itu datang bersama pangeran sebagai kelompok. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria gemuk itu sama sekali tidak sama. Pangeran bermaksud untuk bergandengan tangan dengan keluarga Luo dan membiarkan keluarga Luo membantunya. Adapun perdamaian dan stabilitas negara selanjutnya, itu adalah kepentingan sekunder. Tetapi setelah kata-kata pria gendut berpura-pura bodoh, dia benar-benar berubah menjadi keluarga Luo yang melayani Tianyu dan menerima hadiah ini. Dengan cara ini, pria gemuk itu tampaknya membantu pangeran untuk membujuknya, tetapi sebenarnya dia membiarkan keluarga Luo keluar dari tempatnya dan dia tidak lagi terikat dengan kondisi pangeran. Lagi pula, bekerja untuk Tianyu tidak hanya bekerja untuk sang pangeran, dan kesenjangan di antara keduanya adalah dunia yang berbeda. Hadiah pangeran kali ini adalah hadiah gratis. Ternyata pria gendut ini selalu disembunyikan, master strategi yang sebenarnya. Aku hanya tidak tahu apakah pangeran di sebelahnya dapat mendengar rasa yang sebenarnya. Kalau tidak, dia pasti gila. Chapter 365 High Priest Mansion. Setelah itu, semua orang mengobrol untuk beberapa kata lagi, dan percakapan itu sangat bahagia. Sang pangeran bangkit dan menyembah, dan pergi dengan puas. Dan Zuo Fan juga mengirimnya keluar pintu dengan sangat gembira, dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di mulutnya. Tampaknya sang pangeran tidak menyadari bahwa dia dijual oleh pria gemuk itu, tetapi dia masih terlihat bangga dengan angin musim semi. Namun, Zuo Fan masih malu menerima hadiah yang begitu besar dengan sia-sia. Tapi dia tidak bisa disalahkan, pria gemuk itu menyeret kakak laki-lakinya ke selokan, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Adapun komitmen untuk bekerja untuk Tianyu, tidak apa-apa. Bagaimanapun, kekaisaran di masa depan mungkin bukan milik siapapun. Ada cibiran di hati aku, dan Zuo Fan menyaksikan keduanya secara bertahap menghilang. Zizi kembali ke rumah dengan penuh kemenangan. Sebelum kedua pangeran berjalan 100 meter, sang pangeran sudah memeluk pria gemuk itu dengan kepalan tangan, dan tersenyum, kakak ketiga. Terima kasih telah datang ke sini sebagai saudara kali ini, jika tidak, dengan arogansi pelayan Zuo, sebagai saudara, bahkan kehormatan pangeran, sulit untuk bergaul dengannya. Petik 2. Apa yang dikatakan kakak tertua, kami adalah saudara. Jika kamu memiliki sesuatu, tentu saja kami memiliki tolong. Pria gendut itu menepuk-nepuk Fat Duo. Dada Tut berseru dengan penuh kesetiaan. Tapi dengan sangat cepat, kedua mata kecilnya berputar dan bergumam. Tapi saudaraku, bukankah kamu yang paling menentang kami membuat keluarga kekaisaran ini? Mengapa kali ini? Setelah menghela nafas panjang, sang pangeran menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah menurutmu saudaramu bersedia melawan kehendak kaisar dan berteman dengan keluarga kekaisaran ini? Hanya saja, sayangnya, kaisar sudah tua dan memiliki menghadapi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Setahun tidak sebaik setahun. Keluarga Luo dan sekte kaisar adalah dua keluarga besar, yang paling mungkin menyebabkan turbulensi di langit dan mengkhawatirkan ayah. Sebagai seorang putra laki-laki, aku dapat menghilangkan kekhawatiran ayah aku. Itu sebabnya aku ingin bersama yang baru. Di keluarga Luo Jin, hubungan antara lesbian dan lesbian dapat meredakan konflik antara kedua belah pihak pada saat yang kritis,
dan kembali ke Tianyu, dunia yang damai dan makmur. Oh, kakak tertua benar-benar untuk negara dan rakyat sebagai ayah dan kaisar. Aku sangat mengagumi adik laki-laki itu. Yu Wencong mengepalkan tinjunya dengan tatapan kekaguman, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Saudaraku, jika kamu memiliki sesuatu untuk dipesan di masa depan, adik laki-laki tidak akan pernah ragu untuk mati. Jika itu dilakukan dengan benar, itu dapat dianggap sebagai berbagi kekhawatiran kamu untuk Tianyu dan ayahnya." Kaisar melakukan yang terbaik. Mengangguk setuju, pangeran menepuk bahunya, dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak ketiga, jika kamu dapat memiliki hati ini, kakak tertua sangat senang. Tapi Fan Lao kedua, dengan setengahmu pikir hati, aku pikir tiga saudara kita harus benar-benar melakukannya. Saudara bersatu, dan keuntungan akan terputus. Sayang sekali, sayang. Kakak tidak perlu sedih. Saudara kedua, dia akan mengerti cepat atau lambat usaha kerasmu." Pria gemuk itu menggenggam tangan pangeran dengan erat, menunjukkan tatapan tegas di matanya. Pangeran tersenyum pahit, dan sedikit mengangguk, "Aku harap begitu. Oke, saudara ketiga aku harus kembali ke kota kekaisaran untuk membantu ayah aku menangani beberapa dokumen resmi. Kami di sini jangan jalani." Pangeran memandang ke langit, dan berkata kepada pria gemuk itu dengan kepalan tangan. Pria gemuk itu juga buru-buru mengepalkan tinjunya dan mengangguk, "Oke, saudara telah bekerja keras, selamat tinggal." Saat dia berkata, dia mengambil sekelompok orang dan berjalan ke arah lain. Melihat tubuh montok itu menggeliat di bawah terik matahari, sang pangeran sangat menyayangi dan tersenyum. Tetapi setelah sosok seperti bukit itu menghilang sepenuhnya, wajah sang pangeran berangsur-angsur menjadi dingin, dan bahkan rasa jijik yang telanjang muncul di matanya. Pria gendut yang mati ini, ada begitu banyak kata. Pangeran menyipitkan matanya sedikit, dan pangeran mengeluarkan sapu tangan putih dan menyekat telapak tangan yang digenggam oleh pria gendut itu. Itu berminyak, dan kemudian dia membuang sapu tangan tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia membawa semua orang dan berjalan menuju pintu masuk gang yang gelap. Setelah memasuki kegelapan yang dalam, ada tiga sosok yang menunggu di sana. Perdana Menteri Zhuge, aula ini sopan. Pangeran membungkuk kepada orang tengah, dan berkata dengan lemah. Ketiganya adalah Perdana Menteri Zhuge Changfeng, serta dua pengawalnya, Bai Qin dan Yang. Jenggotnya sedikit bergetar, dan Zhuge Changfeng tertawa ringan. "Yang mulia, melihat kamu bangga dengan angin musim semi, semuanya akan berjalan dengan baik." Masih berjalan dengan baik, tapi sikap Zuo Fan itu terlalu arogan, membuat seisi rumah merasa marah, tidak bisa kemana-mana. Dengan dengusan dingin, wajah sang pangeran muram. Dengan tawa bodoh, Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, "Yang mulia, kamu harus menanggungnya terlebih dahulu." Pemuda Zuo Fan ini memiliki aspirasi. Sejak debutnya, dia belum merasakan kekalahan, bahkan jika itu tidak kekal. Dia dipermalukan oleh penentangannya terhadap tentara. Dia seharusnya arogan. Itu kasus orang-orang berbakat. Petik 2. Tapi orang sombong seperti itu, masa depan benar-benar bisa jadi Will You menggantikanmu dan menjadi Perdana Menteri? Alisnya sedikit bergetar, dan sang pangeran tidak bisa mengatakan apa-apa. Mengangguk ringan, Zhuge Changfeng sangat yakin, "Pelayan terbesar di dunia, kamu seharusnya mendengar segel kaisar." "Apa pelayan dunia, bukan Perdana Menteri? Yang mulia ada di sini untuk membuka jalan-jalan untukmu dan temukan asisten untuk kaisar baru masa depan." Zuo Fan ini,
meskipun berperilaku menyimpang, berbeda dari lelaki tua. Tapi satu hal sama. Itu lebih dari cukup untuk menjabat sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri Zhuge katakan, aku mengerti di dalam hati aku. Mengambil napas dalam-dalam, sang pangeran mengangguk ringan. Tetapi di antara alisnya, masih ada awan suram, tapi temperamen Zuo Fan ini, kuil ini benar-benar tidak tahan. Berpikir untuk mewarisi harta karun besar di masa depan, bekerja dengan orang ini setiap hari, sungguh menghangatkan hati. Dia meliriknya, tetapi Zhuge Changfeng tertawa keluar. Pada titik ini, Yang Mulia Pangeran jangan khawatir tentang itu sekarang, mungkin. Kamu tidak akan memiliki kesempatan ini? Tanpa sadar, sang pangeran mengguncang tubuhnya tiba-tiba, dan pangeran menatapnya dengan linglung, dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Bukan apa-apa, itu hanya spekulasi yang mulia oleh veteran, hahaha. Menggelengkan kepala dan terkekeh, mata Zhuge Changfeng bersinar cerah, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar dan Fan secara umum, kaisar baru akan selalu menyerahkan bantuan orang lain kepada kaisar baru. Terutama para menteri penting di pengadilan. Di sana bahkan akan diturunkan pangkatnya dan kemudian disebutkan, untuk meningkatkan otoritas kaisar baru dan memenangkan hati rakyat. Tapi kali ini, Yang Mulia tidak mengurusnya. Kekuatan untuk mempromosikan pejabat penting ditinggalkan, tetapi Perdana Menteri dipilih terlebih dahulu. Tahukah kamu mengapa? Pupil mata sedikit menyusut, dan sang pangeran menggelengkan kepalanya dengan bingung. Sebuah warna penghinaan melintas di matanya, dan Zhuge Changfeng melanjutkan, ini adalah kebijakan pertama memutuskan menteri pembantu, dan kemudian raja. Dalam situasi seperti itu, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah di antara tiga bersaudara. Yang Mulia belum memutuskan, siapa yang akan mewarisi aturan umum? Dengan kata lain, di hati Yang Mulia, selama kamu memiliki Zuo Fan sebagai asisten, kamu semua akan sama. Kamu Yang Mulia, jangan memandangmu sebagai pangeran, tapi kamu yang memperjuangkan singgasana. Di tengah, benar-benar tidak ada keuntungan sama sekali, hehehe. Kenapa, bagaimana bisa ini menjadi? Dia gemetar, dan pangeran dengan lemah mundur 2 langkah dengan keringat dingin. Secara bertahap mengalir keluar. Sekarang kamu mengerti mengapa menteri lama menyarankan agar kamu lebih dekat dengan Zuo Fan. Kaisar ditentukan oleh pengadilan. Karena kalian bertiga mirip satu sama lain, mari kita lihat siapa yang bisa bersama masa depan Menteri Humerus. Dengan pemahaman diam-diam dan kedekatan, siapapun yang akan duduk di atas tahta. Arti Perdana Menteri masa depan sekarang menentukan nasib kaisar masa depan. Petik 2. Jenggot Zhuge Changfeng bergerak sedikit, lihat dengan terkejut menghadap Pangeran Siang. Dia mencibir, tentu saja, karena Yang Mulia dan Zuo Fan tidak bisa rukun. Mari kita tinggalkan tahta. Sebenarnya, tidak buruk menjadi pangeran bahagia. Tidak. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sang pangeran dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya dan berteriak, Perdana Menteri Zhuge, terima kasih atas penyebutan kamu. Aku mengerti maksud kamu. Aku tahu apa untuk dilakukan di masa depan. Tanda seru petik 2. Seperti yang dia katakan, dia membawa orang-orang dan pergi dengan putus asa. Bahkan keringat dingin dari punggungnya keluar dari punggungnya, membasahi kaus berwarna emas itu. Menyaksikan sosok yang terhuyung-huyung itu berangsur-angsur menghilang dari jauh, Zhuge Changfeng mengangguk puas. Pada saat ini, pria tua berambut hitam datang kepadanya dan berkata, Perdana Menteri aku,
apakah kamu benar-benar tertarik untuk membantu pangeran ini dan merebut tahta? Bantu dia? Orang tua itu tidak memiliki waktu luang dan waktu luang membuat gaun pengantin untuk orang lain. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Zhuge Changfeng mencibir. Orang tua itu menjunjung tinggi keluarga Luo, tidak lebih dari berpikir hancurkan keseimbangan berkaki tiga. Duduk di gunung dan saksikan pertarungan harimau, dan dapatkan keuntungan dari nelayan. Tapi bagaimana orang tua itu bisa membuatnya melakukan apa dia mau? Sekarang aku telah melibatkan keluarga kerajaan dalam kekacauan ini, sehingga dia tidak bisa lagi menjadi penonton. Hehehe, jika kamu ingin mengacaukan situasi, orang tua itu akan membantunya membuatnya lebih kacau. Di akhir, tidak masalah siapa nelayannya. Setelah mendengarkan, mereka berdua saling memandang dan membungkuk bersama. Perdana Menteri Yingming. Di sisi lain, setelah mengusir kedua pangeran, Zhuo Fan kembali ke ruang tamu lagi, dan Long Yifei, yang bersembunyi, juga keluar. Melihat gerbang tempat mereka berdua menghilang, Long Yifei menghela nafas tanpa sadar. Aku tidak menyangka bahwa bahkan orang yang sopan dan sopan seperti pangeran akan mulai membentuk kelompok. Tampaknya situasi di ibu kota kekaisaran tidak optimis. Kerumunan lainnya mengangguk setelah mendengarkan. Itu semua adalah adonan gorengan tua yang telah dicampur selama beberapa dekade. Tentu, kamu dapat melihat bahwa angin bertiup sesuatu yang salah. Zhuo Fan juga jernih di hatinya, tetapi dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, keluarga Luo sekarang berkembang dan mengendalikan inisiatif. Selama mereka terus berubah, siapa yang bisa memenangkannya? Stuart Zhuo, seseorang telah mengirim undangan. Tiba-tiba, Panglima Pang bergegas mendekat dan berteriak keras. Zhuo Fan meliriknya secara miring, mengambil dua undangan, dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa konten yang pertama sebenarnya dari istana pangeran kedua, dan dia mencibir. Baru saja mengirim seorang pangeran pergi. Dan pangeran kedua lainnya. Kedua pangeran ini ambisius, dan biasanya suka berkomunikasi dengan keluarga besar secara diam-diam, tetapi tidak ada yang mengabaikannya sebelumnya. Tetapi sekarang tampaknya dia telah mengejar dunia bawah. Itu pasti untuk mengumpulkan kekuatan untuk tahta. Nenek mengerutkan kening dalam-dalam, memandang Zhuo Fan dan membujuk pelayan Zhuo. Yang terbaik adalah tidak berpartisipasi dalam urusan kerajaan. Jangan sampai kamu terbakar. Aku tidak takut membakar tubuhku, tapi ayam macam apa yang membiarkan Lao Su pergi menemuinya? Bahkan pangeran datang menemui Lao Su sendiri. Dengan jijik mengutuk bibirnya, Zhuo Fan segera merobek undangan itu menjadi berkeping-keping. Ketika semua orang melihat ini, mereka merasa malu. Pramugara Zhuo benar-benar berubah-ubah. Karena alasan ini, dia membuat keputusan secara langsung. Untungnya, mereka juga mempertimbangkan begitu banyak pro dan kontra, dan mereka juga memikirkan bagaimana tidak menyinggung keluarga kerajaan. Jadi mereka dengan bijaksana menolak. Tapi Zhuo Fan sangat sombong dan terus terang, membuat orang melihat melampaui harapan. Kemudian, Zhuo Fan melihat undangan kedua, tetapi hanya melihat 4 karakter tertulis di atasnya, rumah Pries besar. 4 pilar ketiga, awan setengah dewa misterius. Murid-murid tidak bisa membantu tetapi sedikit menyusut. Zhuo Fan melihat kartu undangan untuk waktu yang lama dan tetap diam. Tanpa diduga, dia tidak sempat mengunjungi keluarga misterius yang telah berdiri kokoh selama ribuan tahun ini. Pihak lain sudah menemukan pintunya terlebih dahulu. Chapter 366 Misteri. Keluarga Yun,
keluarga paling misterius di Tianyu selama ribuan tahun. Bukan pahlawan yang mendirikan negara dan menaklukkan wilayah seperti Yuxiaqijia, tetapi itu adalah jaminan yang diandalkan oleh para kaisar dari dinasti masa lalu. Karena keluarga ini memiliki kemampuan yang aneh, yaitu setiap generasi akan menghasilkan darah dewa yang mengetahui takdir dan memotong peruntungan negara. Meskipun garis keturunan ini tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka, itu memungkinkan mereka untuk melihat nasib semua orang dan arah kekaisaran. Itu tidak memuaskan. Dapat dikatakan bahwa murid mereka adalah langit dan bumi, dan mereka dapat melihat jalan nasib yang tidak dapat dilihat orang biasa, dan memberikan keputusan yang paling tepat kepada kaisar. Dan orang ini juga akan diangkat menjadi priest besar oleh setiap generasi kaisar untuk menyelidiki kekayaan negara. Menurut rumor, selama periode tersulit dari Kekaisaran Tianyu, pendeta tinggi ini merekomendasikan kepada Kaisar Dugu Zantian sebagai yang tampan dan Zhuge Changfeng sebagai pendamping. Ini adalah momentum 4 pilar saat ini untuk membantu kekayaan bangsa, kemakmuran. Dan priest besar saat ini adalah kepala generasi ke-7 dari keluarga Yun, Yun Xuanji, yang dikenal sebagai setengah dewa. Mengambil napas dalam-dalam, Zhuo Fan mengerang sebentar dan bergumam, "Aku mendengar bahwa Yun Xuanji ini tidak pernah bertanya tentang dunia. Bagaimana bisa tiba-tiba menemukan aku di kepala aku?" Stuart Zhuo, ini ahlinya. Karena dia secara pribadi mengundang undangan, pasti ada hal penting untukmu. Kamu bisa pergi, tidak masalah. Nenek melirik kartu undangan, matanya cerah, dan tersenyum. Ketika dia mengangkat alisnya, Zhuo Fan menatap neneknya dengan aneh. Lalu melihat yang lain, semua mengangguk ringan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Kamu sangat mengagumi Yun Xuanji ini, apakah dia benar-benar seperti itu? Dapat dipercaya? Tentu saja, Yun Xuanji ini dianggap sebagai anomali di Tianyu. Apakah itu kaisar, Zhuge Changfeng, Dugu Zantian, atau patriark keluarga kekaisaran? Selama ada yang bingung, dia akan selalu datang untuk meminta nasihat, dan dia akan memanggilnya sedikit. Aku telah mengunjungi sebelumnya di sia-sia. Mendengar apa yang kamu katakan, dia benar-benar tiba-tiba menjadi cerah. Long Yifei tersenyum dan mengangguk, tampak seperti ingatan yang baik. Kali ini, Zhuo Fan bahkan lebih aneh, dan berkata dengan takjub, penyihir seperti itu, kata-kata menipu, dan kontak dengan keluarga lain, mungkin sebuah kata akan mengguncang negara. Orang seperti itu, kaisar masih bisa simpan? Petik 2. Zhuo Fan memahami dalam hatinya bahwa pahlawan keluar dari masa sulit, dan penyihir akan terbunuh di masa makmur. Dunia awalnya baik dan aman, tetapi ketika kamu seorang peramal, kamu mengatakan dengan santai tentang kekacauan di dunia. Siapa yang ingin menjadi kaisar tanpa menyebabkan kekaisaran bergetar? Oleh karena itu, setiap kali aku mengandalkan penyihir untuk menuntut kaisar pendiri yang menjadi milik takdirnya. Dia akan menjadi orang pertama yang membunuh penyihir ini setelah dunia diselesaikan. Dia tidak ingin orang lain mengandalkan rumor ini untuk mengambil dunianya. Oleh karena itu, Zhuo Fan dengan tegas menolak apa yang disebut amanat surga. Huangpu Qingtian selalu berteriak di depannya apa takdirnya, takdir kaisar. Dia juga tersenyum dan mengutuk orang bodoh di dalam hatinya. Tapi sekarang, keluarga Yun ini tidak hanya mempromosikan ramalan ini, tetapi juga menjadi departemen yang berwenang. Begitu banyak orang, atau pasukan musuh atau teman, semuanya datang ke pintu untuk mencari nasihat medis. Dia jelas melanggar tabu kerajaan, tetapi kaisar tidak memotongnya, dan menyimpannya selama 1000 tahun,
yang benar-benar aneh. Melihat ekspresi Zuo Fan yang tidak dapat dipahami, para pemimpin setiap keluarga saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu tidak tahu pelayan Zuo, keluarga Yun ini selalu bersih dan sadar diri, dan selalu bersama satu sama lain dan memperlakukan tamu. Tetapi tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan setiap keluarga, dan tidak akan berpartisipasi dalam perselisihan antara Korea Utara dan China, jadi sangat netral. Selama ribuan tahun, tidak ada patriark yang pernah melewati Leichi. Ini juga tempat di mana keluarga kerajaan paling meyakinkannya. Selain itu, tidak seperti penyihir sungai dan danau lainnya, keluarga Yun mengikuti moto leluhur, dan ada ribuan jalan. Nasib Tuhan tidak kekal dan berubah dalam sekejap, manusia akan menaklukkan langit. Mulutnya sedikit melengkung, Xie Xiaofeng berkata dengan ringan. Zuo Fan berpikir dengan hati-hati dan merasakan kalimat ini, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tertawa. Bukankah ini sama dengan yang tidak aku katakan? Kamu harus melihat diri kamu pada akhirnya. Itu benar. Itu alasan yang sangat masuk akal. Jadi apa yang dia katakan hanya untuk membimbing kamu dan menunjukkan jalan kepada kamu. Adapun apakah kamu bisa berhasil, itu tergantung pada diri kamu sendiri. Ini adalah poin terbaik dari keluarga Yun. Long Yifei tertawa, menyentuh jenggotnya dan menjelaskan. Dengan sedikit gerakan kelopak matanya, Zuo Fan tertawa terbahak-bahak. Aku pikir ini adalah kedipan besar. Tapi itu hal yang baik untuk dapat menjentikkan begitu banyak pahlawan. Aku benar-benar harus pergi dan melihat itu. Jika kamu tidak bisa mengatakan tidak, aku harus mempelajari 2 trik dan menggunakannya pada kamu di masa depan. Hei, maka beranilah menjadi baik. Jika kamu benar-benar bisa mempelajarinya, kami akan meminta saran kamu di masa depan. Hahaha, semua orang saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Zuo Fan memegang kartu undangan di tangannya, sedikit gemetar, tetapi matanya dipenuhi cahaya. Meskipun dia mengatakan bahwa keluarga Yun adalah penyihir sungai dan danau, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa bahkan kaisar dan orang-orang cerdas seperti Zhuge Changfeng dengan tulus menyembah tempat itu. Bagaimana mungkin? Sederhana. Dia benar-benar harus mengunjunginya. Memikirkan hal ini, Zuo Fan buru-buru mengepalkan tinjunya, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan berjalan ke arah rumah pengorbanan. Tetapi dalam 1/4 jam, dia sampai di gerbang yang tinggi. Sebuah plakat sederhana digantung di atasnya, dengan 4 karakter "Rumah Pries Besar" tertulis di atasnya. Hanya saja, dibandingkan dengan identitas ketiga dari 4 pilar, gerbang halaman ini agak terlalu lusuh. Tampaknya, keluarga Yun ini telah menikmati posisi tinggi selama ribuan tahun, tetapi cukup bersih. Mengangguk sedikit, Zuo Fan melangkah maju, mengikat cincin tembaga di pintu dan membuat ledakan keras. Setelah beberapa saat, tetapi setelah mendengar suara mencicit, pintu yang berat dibuka, dan seorang bocah lelaki berusia 8 atau 9 tahun berjalan keluar dari pintu, melirik Zuo Fan. Membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Aku tidak tahu." "Siapa, Tuan? Mengapa kamu di sini?" Petik 2. Aku seorang pedagang asing. Aku mendengar bahwa Pries Besar mengetahui nasib hidupnya, jadi aku di sini untuk mengunjungi dan meminta nasihat. Zuo Fan melihat anak ini, tidak tahu identitasnya, dan dia sangat sopan. Itu juga memegang kepalan tangan dan ingin mengujinya. Tetapi setelah mendengarkan, bocah itu sedikit mengernyit. Setelah mencubit ujung jarinya sebentar, dia membungkuk meminta maaf dan berkata,
Para tamu, maafkan aku, pelindung aku telah dikunjungi oleh tamu dalam 3 hari terakhir. Maafkan aku. Tidak bisa menerimanya. Kalau tidak, kamu kembali dalam 3 hari dan aku akan memesan tempat untuk kamu. Petik 2. Tanpa memperhatikan gerakan alisnya, Zuo Fan menatap anak itu dalam-dalam dan mengangguk diam-diam di hatinya. Luar biasa sekali keluarga Yun ini, berdiri di posisi yang tinggi dan begitu dekat dengan masyarakat, bahkan anak-anak pun sangat mengetahui tentang tata krama. Setidaknya pendidikan ditempatkan di sana. Jika ini diberikan kepada penjaga keluarga Luo mereka, Xiao-Xiao yang tidak relevan yang ingin melihat kepala pelayan Zuodanya akan ditampar, dan ditampar. Jadi mengapa ada begitu banyak omong kosong? Namun, ini juga menunjukkan bahwa keluarga Yun adalah keluarga yang membujuk orang dengan kebajikan, dan itu benar-benar berbeda dari para penyihir sekuler. Hahaha, anak kecil, aku tidak akan menggodamu lagi. Sebenarnya, aku di sini atas undangan. Ini adalah kartu undangan. Dia meremas wajah kecil gemuk bocah itu. Zuo Fanjue tertawa dan mengeluarkan kartu undangan. Ketika bocah itu melihatnya, matanya berbinar, dan dia membungkuk lagi dan berkata, ternyata dia adalah pelayan nomor 1 di dunia, dan Tuan Zuo ada di sini. Jika dia kalah cara untuk menyambutnya, dia masih berharap untuk memaafkannya. Patriark aku telah menunggu lama, silakan ikut dengan aku. Petik 2. Saat dia berkata, bocah itu memimpin, dan Zuo Fan mengikuti dia dengan senyum tipis. Dalam waktu singkat, keduanya melewati paviliun, dan kemudian berhenti di depan sebuah gedung tinggi. Ketika Zuo Fan melihat ke langit, tingginya puluhan kaki. Ini adalah observatorium rumah pengorbanan kita. Sekarang pemiliknya sedang menemui tamu di ruangan lain. Mohon tunggu sebentar dan aku akan lapor. Bocah itu membungkuk lagi dan berkata sambil tersenyum. Zuo Fan sedikit mengangguk, berhenti dan berdiri, lalu bocah itu pergi. 1/4 jam kemudian, Zuo Fan berdiri di sini dan melihat sekeliling, benar-benar bosan. Tiba-tiba, raungan keras kemarahan samar-samar mencapai telinganya. Alisnya sedikit berkerut, dan Zuo Fan diam-diam berkata, mengapa ini terdengar begitu akrab? Jadi mengikuti suara itu, dia melewati observatorium dan berjalan masuk. Setelah beberapa saat, dia datang ke pintu kamar kosong. Tapi bocah itu baru saja berlutut di depan ruangan, kepalanya menunduk, tidak berani mengeluarkan suara. Aku ingin datang ke sini karena aku takut mengganggu percakapan antara pemilik dan tamu, jadi aku terus menunggu di sini. Tuan Zuo, kamu... Bocah itu terkejut ketika melihat kedatangan Zuo Fan dan berbisik. Namun, Zuo Fan membuat gerakan diam, menyuruhnya untuk tidak berbicara, dan dia menyelinap ke pintu di mata anak itu yang terkejut, dan melihat ke dalam di sepanjang celah pintu. Dia ingin melihat, siapa tamu pertemuan Yun Xuanji ini? Tapi aku tidak tahu. Pada pandangan pertama, dia juga mengangkat alisnya karena terkejut. Ternyata ada 3 orang di ruangan ini. Di atas kursi utama, ada seorang lelaki tua dengan rambut pucat. Dia abadi, matanya terpejam, dan kulitnya tenang. Dia seharusnya yang ketiga dari 4 pilar. 2 lainnya akrab dengan Zuo Fan. Mereka adalah penguasa gerbang kaisar, Huang Pu Tianyuan, dan kepala pelayannya, seorang peramal, tidak kekal. Pada saat ini, Kaisar Pu Tianyuan melompat seperti guntur, menepuk meja dan berteriak, "Pries besar, kamu tidak pernah membuat kesalahan.
Tapi kali ini, mengapa ada celah seperti itu? Ya, keberuntungan dewa aku hanya dapat dianggap sebagai hati manusia, tetapi bukan takdir. Pada titik ini, lelaki tua itu mengagumi Pries besar. Leng Wuchang sedikit mengulurkan tangannya dan menghela nafas, tapi kali ini, kekeliruan pendeta tinggi membuat orang tua itu semakin sulit untuk menyetujuinya. 20 tahun yang lalu, kami datang ke sini untuk meminta nasihat. Kamu mengatakan bahwa putra tertua di depan pintu aku memiliki penampilan seorang kaisar dan pertanda peristiwa besar. Tapi sekarang, mengangguk perlahan, Yun Xuanji tidak membuka matanya, tetapi menghela nafas. Ya, putra tertua Guimen benar-benar naga tanah jarang. Selama kamu melewati 3 bencana, masa depan tidak akan terbatas. Petik 2. 3 bencana yang mana? Huang Pu Tianyuan mengertakkan giginya dengan getir. Setelah merenung sejenak, Yun Xuanji dengan samar berkata, ketiga bencana ini adalah rahasia surgawi, yang tidak boleh diungkapkan. Tetapi jika orang mati, maka tidak ada masalah. Ketiga bencana ini adalah nasib surga. Perampokan ayah dan anak dan perampokan dosa. Jadi, bencana apa Zofan? Leng Wuchang bertanya dengan cepat. Perlahan menggelengkan kepalanya, Yun Xuanji masih acuh tak acuh, tidak semua ada. Lalu kamu masih mengatakan bahwa anak aku memiliki 3 bencana? Bukankah ini bencana keempat yang keluar, dan itu masih perlu? Malapetaka yang merenggut nyawanya? Huang Pu Tianyuan mendengus dan meraung keras. Namun, awan misterius masih tenang, dan samar-samar berkata, nasib itu tidak kekal, tetapi ada lintasan yang dapat diidentifikasi. Ada 3.000 jalan dalam kehidupan, tetapi ada banyak cara untuk dilalui, tetapi kematian tragis Linglang adalah kecelakaan dan nyata. Kecelakaan. Puff. Zuo Fan hampir menangis dan tertawa. Dia sekarang semakin yakin bahwa rahasia misterius ini adalah kedipan besar. Itu adalah kecelakaan bagi seorang peramal untuk mengatakan bahwa kematian master seperti itu Huang Pu Qingtian adalah kecelakaan. Apakah ini sangat bagus? Huang Pu Tianyuan dan Leng Wuchang juga mengejang pipi mereka, terdiam beberapa saat. Kata kecelakaan adalah pertama kalinya mereka mendengarnya dari Yun Xuanji. Di masa lalu, lelaki tua ini akan mengatakan sesuatu tentang numerologi, tidak peduli seberapa tinggi itu, untuk menjelaskannya. Untuk membuat mereka mendengarkan, itu juga dibenarkan dan dikagumi untuk sementara waktu. Tapi kali ini, dia bahkan tidak mau repot-repot menjelaskan, jadi dia sengaja membuatnya begitu saja. Apakah ini, dia ingin menghancurkan merek rumah besar pengorbanannya?